Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas ringkasan atau rangkuman materi IPS kelas 7 kurikulum 2013 bab 2. Nah, yaitu part 2-nya. Jadi part 2 ini itu lanjutan dari video part 1. Nah, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai. Nah, pada part 2 ini kita langsung masuk kepada poin B. Nah, poin A-nya kita sudah bahas pada video part 1-nya. Oke. Nah, video part 2 ini kita langsung pada poin B-nya, yaitu lembaga sosial. Nah, oke, kita bakal membahas pertama itu pengertian lembaga sosial dulu ya. Nah, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial antara lain. Nah, yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Oke. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Selanjutnya, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Yang kedua itu tingkatan norma dalam masyarakat. Nah, tingkatan norma dalam masyarakat ada 4, yaitu pertama cara atau usage, yang kedua kebiasaan atau values, yang ketiga tata kelakuan atau mores, dan yang keempat adat istiadat atau custom. Nah, cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Nah, penyimpangan pada norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Penyimpangan pada norma kebiasaan ini akan dikenakan sanksi berupa teguran. Tata kelakuan merupakan bentuk lanjutan dari kebiasaan ketika kebiasaan diterima sebagai patokan dalam suatu tindakan. Penyimpangan pada norma tata kelakuan ini akan dikenakan sanksi tertentu. Adat istiadat merupakan cerminan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Penyimpangan pada norma adat istiadat ini akan dikenakan sanksi sesuai adat masing-masing. Fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi lembaga sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat tentang tingkah laku ketika menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang dalam lingkungan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Yang keempat itu macam-macam lembaga sosial. Macam-macam lembaga sosial diantaranya yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Fungsi lembaga keluarga adalah yang pertama itu fungsi reproduksi, yang kedua fungsi proteksi ya. Selanjutnya fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Nah, fungsi lembaga agama adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, tuntunan agar menghindari perilaku menyimpang, pedoman pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Fungsi lembaga ekonomi adalah sebagai berikut: pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, pedoman untuk melakukan pertukaran barang, pedoman tentang harga jual beli barang, pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, pedoman untuk cara pengupahan, pedoman untuk cara pemutusan hubungan kerja, dan memberi identitas bagi masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan adalah pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang kelima, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, fungsi lembaga politik adalah pertama, memelihara ketertiban dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum.
Oke, sekian dulu, terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.